Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, alhamdulillah kembali pada hari ini kita belajar kitab Riyadhus Shalihin, Taman dari Orang-orang Soleh, karya Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi. Kita masih di bab taubah. Hari ini kita akan melanjutkan hadits ke-7. Di hadits ke-7 ini cukup panjang, Masya Allah. Kita lihat dan kita baca apa yang beliau bawakan di sini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa an Zir ibn Hubaysh qala ataitu Safwan ibn Assal, sama-sama sahabat, as'aluhu anil mash 'alal khuffain faqala ma ja'a biki ya Zir faqultu ibtiga'al ilm faqala innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yatlub. Fakultu innahu qadahka fi sadri almasu alal kufaini ba'dal ghaid wal baum wa kuntum ra'an min ashabin nabi faji'tu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'an. Qala na'am. Sampai situ dulu. Kita lihat terjemahannya. Kata beliau dari Zir ibn Hubaysh, sahabat Nabi. Beliau berkata, saya datang kepada Safwan ibn Assal, sahabat juga. Ini pengambilan ilmunya dari setingkat. Sama-sama muridnya Nabi, tapi belajar dari temannya. Saya datang kepada Safwan ibn Assal, bertanya tentang mengusap di atas sepatu. Jadi dia datang ini untuk belajar, untuk bertanya tentang sebuah hukum, mengusap di atas sepatu. Faqala, kata Safwan ibn Assal kepada temannya ini, Zir ibn Hubaysh, ma ja'a biki ya Zir, apa yang membuat kamu datang ke sini wahai Zir? Kenapa kamu datang ke saya? Fakultu, saya berkata, itu Zir, ibtiga'al ilm, cari ilmu. Masya Allah, ini kebiasaan orang-orang terdahulu, melakukan perjalanan, mendatangi, mengunjungi, itu karena ilmu. Iya, itu rata-rata karena ada keutamaan tersendiri itu. Kalau kita datang mengunjungi teman, karena ilmu punya keutamaan sendiri. Di antara keutamaannya adalah wajib mendapatkan kecintaan Allah. Hadits qudsi, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati, wajib mendapatkan kecintaan. Al-mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya, yaitu orang yang saling mengunjungi karenaku dan orang yang saling duduk karenaku, karena ilmu. Kita duduk karena mau mendengarkan ilmu, saya juga duduk karena mau memperdengarkan ilmu. Kalau ini niat kita, wajib mendapatkan kecintaan Allah. Dan itu besar keutamaannya. Karena kalau Allah mencintai kita, kita dicintai oleh penduduk langit. Dan kalau kita dicintai oleh penduduk langit, seluruh penduduk bumi ini akan menerima kita. Yang kita ucapkan itu mudah dipahami, mudah didengar. Yang kita ucapkan itu akan orang ikut. Kalau Allah tuh sudah mencintai kita. Iya. Dan banyak orang di sana
ingin sekali ucapannya didengar. Tapi orang tidak mendengarnya. Kenapa sebenarnya? Bukan masalah hubungannya sesama manusia yang masalah. Bukan ucapannya yang tidak bagus. Tapi ternyata yang di langit. Karena kalau hubungan kita dengan yang di langit buruk, tidak ada orang mau menerima kita. Tapi kalau hubungan kita dengan yang di langit bagus, otomatis orang-orang yang di bumi akan menerima kita. Nah, ini harus kita perhatikan. Memperbaiki hubungan dengan Allah itu lebih penting daripada memperbaiki hubungan dengan makhluk. Karena akan baik itu kalau baik di atas. Kadang banyak kita ini peduli terhadap hubungan sesama, tapi tidak peduli terhadap hubungan dengan pencipta. Sehingga banyak orang kita lihat, orang di sekitarnya baik ketika ada maunya, ada kebutuhannya, baik. Tapi ketika sudah hilang, banyak orang Pak, waktu menjabat, orang-orang ada di sekitarnya. Hilang dari jabatannya, tidak ada pemuliaan. Iya. Dulu waktu menjabat, telepon gue, takut kalau tidak diangkat. Takut kalau tidak jawab cepat. Setelah itu, hilang jabatan, hilang. Jawab tidak. Telepon tidak diangkat. Karena hubungannya hanya sekedar badan. Bukan hati. Nah, ini yang harus kita pahami. Ini contoh dari Zir, sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Iya. Datang kepada Safwan ketika ditanya, kenapa kamu ke sini? Cari ilmu. Faqala, maka kata Safwan, sebelum lebih lanjut menanyakan ilmu apa yang dia mau cari, hanya dia bilang, mau cari ilmu saya. Kata Safwan sebagai kabar gembira untuknya, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya untuk orang yang mencari ilmu karena ridho terhadap apa yang dia mau. Orang yang duduk karena mau belajar, malaikat akan menaunginya. Iya, makanya dikatakan bahwa orang yang duduk belajar, dikatakan dalam hadits Nabi, ulaika la yasqa jalisu. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah merugi duduknya. Karena anggaplah kita anggap ini. Kita tidak ada yang kita mau amalkan dari yang diucapkan. Anggap. Anggaplah kita sudah tahu. Cuma kita duduk saja karena ada ilmu yang disampaikan. Maka kita akan mendapatkan naungan malaikat karena ridho terhadap apa yang kita lakukan. Bayangkan kalau malaikat ridho, makhluk yang tidak ada dosanya kepada kita, banyak keutamaan. Iya. Fakultu, saya berkata. Lanjut, Zir. Ia menyampaikan, kenapa sampai datang mau belajar? Qadahat fi sadril mas'alal kufain ba'dal ghaid wal baul. Telah mengganjal di dalam hatiku masalah mengusap di atas kedua sepatu setelah buang air kecil dan buang air besar, air kecil, boleh atau tidak? Kan gini, kalau junub harus mandi ya. Kalau junub. Tapi kalau usap di atas sepatu, kalau dari air kecil atau air besar, boleh nggak kita usap di atas sepatu? Kenapa usap di atas sepatu? Karena kita kan boleh sholat pakai sepatu. Boleh. Kalau kita lagi pakai sepatu, wudhu, misalnya kita naik gunung, atau berada di luar ruangan, bukan di masjid, kita pakai sepatu dan mau sholat, menggunakan alas kaki itu, mau sholat menggunakan sepatu, atau menggunakan kaos kaki. Kan dalam gedung bisa. Boleh kita usap di atas sepatu, atau sholat usap di atas kaos kaki. Ada syaratnya, yaitu sebelum kita pakai sepatu itu, sebelum kita pakai kaos kaki kita itu, wudhu dulu. Jadi dari rumah itu kita wudhu dulu, baru pakai kaos kaki kita, baru pakai sepatu kita. Nanti di sini, di rumah sakit ini misalnya kita wudhu sholat zuhur, sudah batal wudhu tadi.
Wudhu sholat zuhur, maka tidak perlu kita buka kos kaki kita. Kita mencuci semuanya, cuci tangan, wajah, tangan sampai siku, usap kepala, pas kos kaki, usap di atasnya. Kanan pakai yang kanan, kiri pakai yang kiri, boleh juga pakai tangan kanan semuanya. Yaitu hanya membasahi tangan, usap di atas kos kaki. Masuk pakai sholat. Boleh. Kalau dari buang air kecil atau air besar. Iya. Tapi ini ilmunya ini. Dia bilang, ragu dalam hatiku, boleh gak usah? Kalau junub kan tidak boleh memang. Harus mandi. Kalau buang air kecil ke besar, boleh gak? Iya. Wa kuntum ra'an min ashabin nabi. Faji'tu as'aluku. Saya ini adalah seorang sahabat Nabi sebenarnya. Sama-sama kita ini sahabat Nabi. Tapi saya datang bertanya kepadamu. Hal sami'tahu yadhkuru dzalika syai'a? Apakah kamu mendengar Nabi menyebut hal itu? Kamu dengar haditsnya? Masya Allah. Qala na'am. Maka kata Sufyan ibn Asal, iya. Saya dengar. Saya punya ilmu tentang itu, saya dengar dari Nabi. Saya dengar dari Nabi. Maka lanjut beliau katakan, kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin alla nanza'a kifafana thalathata ayyamin wa layalihin illa min janabatin lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Masyaallah. Saya dengar. Saya punya ilmu tentang itu. Adalah dulu kalau kami safar bersama Nabi, ya, atau musafirin, kami tidak membuka sepatu kami 3 hari 3 malam. Kan tidak mandi Pak Toh tentunya. Safar, susah air kan di tanah Arab. Susah air, mereka hanya bawa air untuk minum, untuk makan. Iya, tidak dipakai untuk wudhu. Iya, pakai wudhu kalau lebih. Iya. Wudhunya dihemat-hematkan. Kan cuci kaki lumayan, karena cuci kaki itu beda dengan cuci yang lain. Kalau cuci yang lain kan Pak, 3 paling tinggi, cuci kaki sampai bersih. Beda nih. Dia, iya. Jadi kami dulu 3 hari itu 3 malam tidak cabut, tidak buka sepatu. Iya, 3 hari 3 malam, kecuali junub. Junub ya harus dibuka, mandi. Kecuali junub. Akan tetapi kalau dari air kecil, air besar atau air kecil, atau dari tidur. Nah ini terdapat tambahan Pak. Yang boleh usap di atas sepatu itu, tidak buka, buang air kecil, buang air besar, tidur. Kita misalnya, ini kemudahan juga bagi orang sakit ini Pak. Dari sisi dokter kan tidak boleh sentuh air, tidak boleh ini, kan boleh usap di atas sepatu. Boleh usap di atas sepatu. Iya. Yeah. Jadi 3 ini disebutkan. Tambah ilmunya. Padahal yang ditanya tentang air kecil, air besar. Tapi boleh tambahkan. Tidur juga. Usap di atas sepatu kalau kita bangun tidur boleh. Iya. Fakultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an. Jadi sudah selesai ini Pak. Setelah itu, apakah kamu mendengarnya? Belum juga sebut terkait dengan hawa syai'an. Iya. Tentang, iya, kamu mendengar gak terkait dengan Nabi SAW masalah hawa? Masalah hawa. Hawa di sini, iya, ada 2 Pak ya. Yang disebutkan hawa nafsu. Iya. Kadang terlintas juga di pikiran hawa udara. Kentut. Tapi yang diingin di sini adalah hawa nafsu. Apakah kamu mendengar juga Nabi sebutkan terkait dengan hawa nafsu? Qala na'am. Beliau bilang, iya, juga saya mendengarnya. Iya. Qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Sama. Kami dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di safar. Fabaina nahnu indahu idnadahu arabi bisautin lahu jauhari. Ketika kami berada di sisinya, tiba-tiba dipanggil oleh Arab pedalaman dengan suara keras. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah SAW nahwan bisautih.
Maka Rasulullah SAW menjawabnya dengan suara yang sama dengannya. Kenapa Pak? Karena tidak boleh mengangkat suara di atas suara Nabi. Dan akan batal amalan. Supaya sahabat yang tidak batal amalannya, Nabi akan menjawab dengan suara juga yang semisal dengannya. Padahal Nabi tidak biasa mengangkat suara lebih tinggi. Tapi ini kan Arab pedalaman, Pak. Orang-orang Arab pedalaman, pegunungan, sebagaimana orang pinggir laut, dua orang itu pasti suaranya keras. Iya. Kalau gunung karena mereka tinggal berjarak. Laut juga begitu karena suara ombak, sehingga mereka punya suara keras kalau berbicara. Kalau berbicara, beda orang kota. Orang kota itu suaranya halus-halus, lembut-lembut. Iya. Itu asal. Maka Nabi menjawab dengan suara keras. Dengan suara keras. Ha sini saya. Ini ada. Fakultulah. Saya berkata kepadanya. Yaitu Sofwan ibn Asal. Bilang ke orang itu. Wayang. Celaka kamu. Saya pikir ini orang baru. Cuma sahabat bilang. Celaka kamu. Ugdud min sautik. Rendahkan suaramu. Fa innaka indan nabi. Kamu lagi berada di sisi Nabi. Kalau orang di sisi Nabi, suaranya harus pelan. Tidak boleh lebih tinggi dari suara Nabi. Tidak boleh lebih tinggi dari suara Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW. Karena ini kan kita kalau dibaca Quran disuruh diam. Baca Quran, suruh diam. Demikian pula jadi kalau Nabi berbicara, orang itu diam atau rendahkan suara. Makanya Sofwan ibn Asal bilang, celaka kamu. Rendahkan suaramu, kamu lagi berada di sisi Nabi. Iya. Wa qad nahaitu an hada. Saya telah dilarang dari hal ini. Karena Sofwan juga orang keras suaranya. Tapi dilarang. Sudah dikasih tahu bahwa harus suaranya lebih kecil. Apa orang itu bilang? Namanya orang kampung. Dia bilang, wallahi la aghdud. Demi Allah saya tidak akan merendahkannya. Orang kampung. Orang kampung. Iya. Qala al-Arabi, berkata al-Arabi, al-mar'u yuhibbul qaum. Ada seorang mencintai sekelompok orang. Walamma yalhaqu bihim. Iya, sekelompok orang mencintai. Iya. Mencintai mereka. Seorang mencintai orang lain. Cuman iya, pertanyaan orang ini, tapi masalahnya ya tidak dapat bertemu. Artinya kalau orang-orang pedalaman cinta Nabi, cinta sahabat, tapi tidak ketemu. Iya. Nah, ini nanti jadi kabar gembira ini untuk kita juga. Kita ini tidak ketemu Nabi, tapi kita dipastikan insya Allah cinta kepada Nabi. Iya. Bagaimana ini? Iya. Qala Nabi, berkata Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba yaumil qiyamah. Seorang akan bersama yang dia cintai pada hari kiamat, walaupun tidak ketemu. Kebahagiaan. Iya. Hadis ini menjadi kabar gembira untuk para sahabat. Sampai Anas berkata, Anas bin Malik, kami tidak beramal seperti Nabi, tidak beramal seperti Abu Bakar, tapi kami mencintai mereka. Ini kami tidak pernah berbahagia seperti berbahagianya kami mendengar hadis itu. Karena kita tidak mencintai Abu Bakar, dan tidak beramal bisa, tidak mungkin beramal dengan Abu Bakar, karena satu gunung amal yang kita infakkan belum setara dengan setengah mudnya orang dulu, karena keikhlasannya mereka. Iya. Tapi ini kabar gembira untuk kita. Kita tidak beramal dengan amalan mereka, tapi kita mencintai. Kata Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba yaumil qiyamah. Seorang bersama dengan yang dia cintai pada hari kiamat. Hati-hati itu cinta. Iya. Kalau kita mencintai Muslim, kita akan bersamanya di hari kiamat. Kalau kita mencintai non-Muslim, naudzubillah. Iya. Seorang akan bersama yang dia cintai. Kita akan dibangkitkan. Bergolong-golongan. Bergolong-golongan. Pada hari kiamat. Ini menakutkan. Iya, sekaligus menggembirakan.
Menakutkan kalau salah cinta, menggembirakan kalau benar cinta. Fama zala yuhadithuna hatta dzakara baban minal maghrib masirata 'ardihi yasiru raqibu fi 'ardihi arba'ina wa aw sab'ina aman. Qala Sufyan ahadu ruwa kila lisyam kila asyam khalaqahu Allah ta'ala yauma khalaqas samawati wal arda maftuhan litaubah. Ini saja hadis ujung ini yang diinginkan. Ya litaubati la yughlaqu hatta tatlu asyams minhu. Ujungnya ini. Tapi alhamdulillah banyak faedah sebelum. Kata beliau, iya, setelah itu, setelah Nabi menjawab tadi tidak henti-hentinya belum memberitahukan apa saja kepada kami, sehingga akhirnya menyebutkan bahwa dari arah barat itu ada sebuah pintu yang perjalanan luasnya jika ditempuh seorang dengan berkendaraan maka waktu 40 atau 70 tahun perjalanan. Sufyan salah seorang rawi hadits ini mengatakan dari arah Syam, ya, Syam itu dulu istilah banyak, Palestina, Suriah, ya, itu semua Syam itu dulu. Ya, bahkan, ya, sekarang Amman, semua itu dikatakan apa? Syam, Urdun, dulu kan satu nama itu, sekarang sudah masing-masing. Pisah, ya, pisah negara. Tapi Nabi katakan, Sufyan menerangkan bahwa itu, ya, dari arah Syam, pintu itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak hari Dia menciptakan seluruh langit dan bumi, dan akan senantiasa terbuka taubat. Ini dia, akan senantiasa terbuka taubat, itu tidak akan pernah ditutup sampai matahari terbit dari arah terbenamnya. Ini yang menjadi poin kita di bab taubat ini, yaitu pintu taubat itu akan terbuka selama belum datang hari kiamat. Selama belum datang hari kiamat. Kita cukupkan dulu. Mohon maaf, ini terlalu panjang hari ini karena memang hadis-hadis ini ujungnya ini semua hadis panjang. Ya, penutupnya. Di berikutnya lagi panjang. Masya Allah. Ya. Apalagi yang paling terakhir ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, terkait dengan kisah. Tidak apa-apa, insya Allah nanti kita yang panjang sekali kita potong-potong saja, insya Allah. Kita cukupkan dulu. Kalau ada pertanyaan, boleh 3 pertanyaan kalau ada. Kalau tidak ada, kita tutup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di luar konteks topik serius. Salah satu upaya melindungi kita adalah berzikir. Yang ingin saya tanyakan, waktu berlakunya zikir pagi itu dari jam berapa sampai jam berapa? Zikir petang itu dari jam berapa sampai jam berapa? Baik. Di luar konteks. Baik. Para ulama rahimahumullah menyebutkan terkait dengan zikir pagi itu, ada yang mengatakan startnya terbit fajar, startnya. Ada juga yang mengatakan startnya terbit matahari. Kalau zikir pagi, Pak, ya, bukan zikir setelah sholat itu. Iya. Dan ujungnya juga mereka berselisih. Ada yang mengatakan ujungnya itu adalah saat matahari terbit, yang start fajar tadi itu. Ada juga yang mengatakan yang startnya tadi terbit matahari, itu ujungnya adalah di zawal, masuk waktu zuhur. Itu sudah masuk waktu zikir, itu sudah bentangan zikir pagi. Sehingga zikir pagi itu tidak harus setelah sholat, boleh sambil bekerja, karena dia luas waktunya. Karena yang zikir yang harus setelah sholat itu ya zikir setelah sholat, takbir 33 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, ayat kursi sekali. Itu kan zikir setelah sholat namanya. Iya, kalau zikir pagi tidak terikat dengan sholat, boleh berzikir saat berjalan, berbaring, iya duduk. Zikir pagi. Nah, kalau petang itu startnya dari zawal. Ada yang mengatakan seperti itu. Dari waktu duhur masuk. Iya,
Ada juga mengatakan startnya asar. Startnya asar. Iya, itu awalnya. Akhirnya adalah ketika matahari terbenam. Dan ada juga mengatakan ketika waktu maghrib itu habis. Yaitu sepertiga malam pertama. Kapan waktu maghrib habis? Waktu isya masuk. Yaitu hilangnya warna apa itu? Warna merah ya. Orange. Kan matahari itu kalau terbit kan muncul warna merah dulu gitu ya Pak. Baru orange ya. Baru putih. Putih ya sudah gelap. Iya. Itu hilanglah waktu dzikir petang. Begitu. Ya, kalau terkait dengan menjamu dalam kondisi apa saja itu tidak boleh di luar dalam kondisi sama. Ambai. Jama kosor kan pasti safar. Iya kan, tidak boleh kosor kecuali safar. Adapun jama tanpa kosor, yaitu tetap 4 rakaat. Zuhur, asar, isya, tetap 4. Iya, itu dilihat dari ucapan Ibnu Abbas di hadits Bukhari Muslim. Jama'ana sholah min ghairi khaufin wala matar. Kami pernah menjamak sholat tanpa rasa takut, tanpa ada hujan. Jadi di sini isyarat 2. Kalau ada rasa takut, kehilangan harta, kehilangan jiwa, iya, kita terancam jiwanya, terancam hartanya, boleh jamak. Demikian pula mator, hujan. Hujan ini mewakili masyaqqah. Kalau memberatkan kita sholat, sempurna. Sholat tanpa jamak. Iya, sholat sempurna tanpa jamak. Memberatkan, kita jamak. Ini diisyaratkan. Hujan, angin kencang, lumpur, banjir. Ini semua ini. Sakit. Semua itu adalah udzur. Ya. Untuk melakukan sholat jamak sempurna. Sholat jamak sempurna. Termasuk juga udzur adalah safar setelah masuk waktu. Kan kalau kita mau safar setelah duhur, sudah masuk waktu duhur. Itu termasuk udzur untuk tarik asar ke waktu duhur. Itu kita sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Jamak sempurna. Jamak sempurna. Tapi kalau kita jalan sebelum duhur, akhirkan masuk duhur, maka tentunya boleh sudah 2 duhur, 2 asar. Itu yang disebut. Wallahu a'lam. Sadar? Yang terkait hujannya tadi, saya pernah dengar kalau misalnya hujannya rintik-rintik bisa jadi jamak atau gimana? Karena memang sebenarnya yang disebut itu hujan. Tidak ada dibilang rintik-rintik, berat, ringan, deras, begitu Pak. Sehingga ulama mengumumkan yang penting hujan. Bisa jamak. Iya. Walaupun ada juga di sana mengatakan masyaqqah, ketika memberatkan. Jadi memang ada 2 pembicaraan. Sama juga dengan qasar, Pak. 2 itu dibicarakan. Jamak qasar itu kapan boleh? Ada mengatakan safar mutlak. Safarnya berat, safarnya ringan. Jamak qasar. Ada juga mengatakan enggak semua safar. Harus safar berat. Sama juga ini. Itu rincian mereka. Tapi dari mana kata berat itu? Kan begitu. Karena kan Quran hanya menyatakan kalau kalian safar, tidak mengapa kamu jamak. Qasar. Sholat. Tidak ada dikatakan kalau safar mau berat, jamak qasar. Kalau ringan, sempurna. Tidak ada. Makanya ketika Umar berkata, ini kan hilang rasa takut. Apakah masih berlaku itu jamak? Kata Nabi, sedekah yang Allah sedekahkan kepada kalian. Terima sedekahnya. Jadi sudah hilang itu rasa takut. Nih, tapi tetap dianjurkan untuk jamak. Kalau memang ada udzur, ada sebabnya. Wallah. Ngomong bahas. Hmm. Contoh kasus bisa buat misalnya dokter atau nakes ada tindakan operasi mulai jam 10 pada rolanya selesai jam 9:30. Apakah
bisa sholat maghrib bisa dikerja sebelum waktu maghrib atau bagaimana? Kalau sebelum waktu maghrib tidak. Nah, ini termasuk udur ini Pak. Kalau tapi sebelum waktu tidak akan pernah ada yang mengatakan boleh. Yang boleh adalah kita kalau tidak bisa di waktu maghrib, akhirkan di waktu isya. Begitu Pak. Tidak bisa maju dari waktu. Maghrib ya. Jadi ada sholat itu Pak, tidak bisa maju dari waktu. Maghrib, duhur, tidak bisa maju dari waktu. Iya, dia itu hanya boleh mundur dari waktu. Maghrib itu boleh mundur dari waktu, karena dia boleh digabungkan dengan isya. Duhur itu tidak boleh maju dari waktu. Dari waktu duhur. Karena adanya keperluan tak. Tapi dia boleh mundur dari waktu. Itu Pak. Jadi boleh itu seperti ide yang dikatakan dalam hadits Nabi, orang yang selalu keluar darahnya. Nabi menganjurkan baginya untuk jama suri. Yaitu akhirkan duhur mendekati waktu asar. Setelah sholat duhur, asar. Demikian pula maghrib. Akhirkan maghrib, waktu isya. Setelah sholat maghrib, isya. Begitu caranya. Jadi tidak bisa dimajukan itu waktu. Beda kalau asar dan isya. Beda itu. Asar dan isya. Itu boleh dimajukan dari waktunya. Karena dia boleh dimajukan ke duhur. Demikian pula isya. Boleh dimajukan ke maghrib. Gitu. Wallahualam. 4 menit. Alhamdulillah. Insyaallah kita cukupkan. Dua orang tak duanya. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.